Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua ya. Hari ini kita masuk ke pertemuan minggu ketiga. Videonya sudah ada. Silakan kalau ada yang mau bertanya atau berkomentar, silakan. Kalau nggak ada yang nanya, kita bisa cukupkan kuliahnya. Silakan. Pak, izin mau nanya Pak. Ya, silakan. Saya mau nanya yang di slide 31 itu Pak. Ya. Itu kan ada gambar yang di kanan itu ya Pak. Gambar apa vektor ya. Itu dapetinnya dari mana Pak? Saya masih bingung gitu. Sebentar ya, saya buka dulu slide-nya. Slide 31 ya? Iya Pak. 31. Yang mana? Yang gambar di kanan Pak. Yang kanan? Oh, yang Iya. kanan. Yang kanan itu dari sini. Yang pasti aturnya begini. Ini seperti ini ya. Paham? Ini tuh up, ini tuh down. Jadi return ketika resesi itu lebih besar daripada return saat risk neutral, dan risk neutral itu lebih besar daripada saat down. Jadi ada di antaranya. Seperti itu ya. Itu prinsip yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ini. Anggap ini sumbu, ini adalah pi ya. Sumbu pi. Ini adalah sumbu 1 minus pi. Seperti itu. Ya. Nah, ini adalah equilibriumnya, koordinatnya nih, P, 1 minus P. Ya. Dan kita tahu bahwa kalau ada sumbu kayak gini ya, berarti kan seperti ini ya. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Berarti kalau X, Y, misalnya ini titik koma ya, ini X, Y. Maka ini bisa saya katakan sebagai sebuah vektor. Ya, vektor misalnya A, ini titik A, ini B. Kayak gitu. Ya kan? Jadi kan ini saya katakan ini vektor AB gitu ya, atau kita sebutnya A, B, kasih panas seperti ini. Masih ingat pelajarannya? Ya. Jadi ini bisa dikatakan vektor AB. Ya. Jadi intinya adalah garis panah ini, ya panah ini adalah sebuah vektor. Vektor. Ya. Nah, itu di dimensi yang pertama. Jadi dimensi yang pertama adalah dimensi P atau dimensi probabilitas seperti itu. Ya. Dimensi yang kedua itu adalah dimensi ini dimensi pertama ya, yang warna merah. Sekarang yang warna hijau ini dimensi kedua. Itu adalah dimensi return. Ya, di mana sumbu X-nya adalah U, sumbu Y-nya adalah D, down. Ya. Nanti ada vektor juga seperti ini. Anggaplah ini vektor CD seperti itu. Ya. Jadi resultannya adalah kita punya dua vektor di sini. Ini vektor pertama, ini adalah vektor probabilitas. Ini adalah vektor kedua. Ya. Atau vektor dari return seperti itu. Ya. Nah, kenapa di sini dikatakan tegak lurus? Kalau tegak lurus berarti kan sudutnya 90 derajat ya. Kalau sebuah garis itu 90 derajat, maka kita tahu bahwa M1 dikalikan M2 itu sama dengan berapa? Sama dengan minus 1. Ya, artinya apa? Artinya kalau kita tahu M1, tahu M1, maka otomatis kita tahu M2. Dan sebaliknya, kalau kita tahu M2, kita tahu M1. Artinya apa? Kalau kita tahu berapa return-nya, maka kita bisa hitung probability-nya. Kalau kita punya data pergerakan sahamnya secara harian, kita bisa hitung return-nya, maka kita bisa hitung probability-nya. Atau dibalik, kalau kita bisa punya asumsi mengenai probability-nya, gitu ya, maka kita bisa mempredik pergerakan harga sahamnya. Ya, jadi itulah pentingnya angka 90 derajat. Ya, inilah kalau notasinya di linear algebra ini yang kita sebut sebagai orthogonality.
Ya, jadi ortogonal itu artinya tegak lurus. Jadi kalau dikatakan kedua matrik ini, matrik A ortogonal terhadap matrik B, artinya kalau kita tahu A, kita akan tahu B otomatis. Seperti itu. Nah, ini kenapa ini lurus? Ini karena kita plot ya. Jadi resultannya adalah kalau P ditambah 1 min P itu adalah totalnya adalah 1. Ya gitu. Menjawab? Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Silakan yang lain kalau masih ada yang mau tanya. Bertanya Pak, yang Ya. masih tentang slide 31 tadi Pak. Ya. Slide 31 itu kan berarti untuk yang garis kedua itu apa yang U min R sama Ya. D min R itu hasilnya akan jadi minus Pak. Apa pertanyaannya? Coba buat kalian tanya. Kalau dari gambar itu kan U min R sama D min R itu kan ke bawah. Berarti hasilnya itu akan selalu minus Pak. Dari mana kamu bilang itu ke bawah? Kenapa kamu bisa katakan itu ke bawah? Ya, coba kepalamu ini apa namanya? Kepalamu kamu putar begini nih, coba. Kamu putar miring seperti ini, duduknya begini, ya? Apakah ke bawah vektornya? Enggak kan? Jadi itu tidak minus. Ya, jadi jangan bayangkan, jangan berpikir bahwa yang ke atas itu positif, yang ke bawah itu negatif. Ya? Karena dalam dimensi itu kan tidak absolut seperti itu. Oke? Terima kasih Pak. Oke. Yang lain, silakan. Dan nggak mungkin negatif ya. Kenapa tidak mungkin negatif? Karena kita punya properti kayak gini. Apa namanya? Karena kita punya properti ini nih. Mana tadi? Nih, seperti ini. Ya, berarti kalau kita tahu D minus R seperti ini, ya, D sama R lebih besar mana? Lebih besar R. Berarti kalau D minus R hasilnya apa? Negatif. Negatif. Itu maksud kamu, maksud pertanyaanmu. Sedangkan kalau U dikurangi R, hasilnya? Positif, Pak. Positif, Pak. Positif. Ya. Oke. Paham semuanya? Atau masih ada yang mau bertanya? Silakan. Pak mau bertanya Pak. Ya, silakan. Monggo. Monggo silakan langsung tanya. Yang itu Pak, yang slide 19 tentang expanded return. 19. Ya, kenapa? Pada contoh ini Pak, apakah itu kan annual ya? Apakah Iya. periodenya hanya bisa annual atau bisa yang lain Pak? Oh, bisa yang lain, bisa macam-macam. Bisa macam-macam. Makanya kita di sini bilang apa namanya? M dikalikan N seperti itu. Ya. Tahun dikali periodisasinya dalam setahun itu berapa? Bisa. Jadi ini bisa harian, bisa bulanan, bisa triwulan, tergantung konteksnya seperti apa. Cuma yang penting diingat kayak gini, biasanya soal itu return-nya adalah return tahunan. Jadi biasanya ya, angka ini 6% ini, ya, ini biasanya adalah return tahunan. Nah, compounding-nya biasanya yang rubah-rubah, ada yang compounding bulanan, ada yang compounding harian, gitu.
Ya, itu aja sih. Jadi hati-hati aja nanti kalau baca soal. Ya. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Itu probabilitasnya pasti 1/4, 1/2, sama 1/4 lagi ya? Atau Enggak. enggak? Oh, enggak. Kenapa kamu bertanya itu pasti? Alasannya apa? Kenapa kamu bertanya seperti itu? Karena di situnya 1/4, 1/2, sama 1/4, saya kira pasti segitu sih, Pak. Oh ya enggak. Kamu lagi pegang laptop nggak? Iya, Pak. Oke. Kamu udah download kan file Mandiri atau Gudang Garam pergerakan sahamnya udah? Iya, udah, Pak. Oke. Sekarang silakan kamu share screen kamu. Udah bisa belum ya? Bisa share screen belum? Yang file movement itu ya bukan, Pak? Buka ini aja, buka apa? Terserah. Pokoknya buka Excel aja. Mau Gudang Garam, mau Mandiri, kita hitung probabilitasnya. Kan kamu nanya probabilitasnya apa tadi? Sebentar, Pak. Yang lain juga siap-siap ya. Siap-siap yang bawa laptop, yang pengen dapat poin, boleh silahkan disiapkan laptopnya. Masya Allah, gerah banget ya. Yang ini ya, Pak. Oke, sekarang kolom copy kolom A sama kolom B ke sheet baru. Kolom A, B itu copy ke sheet baru. Oke, sekarang pertanyaan saya bagaimana menghitung probabilitasnya? Caranya gimana? Tahu? Udah tahu apa belum tahu? Ada di video Bapak, Pak, tapi saya lupa. Oke, kamu blok itu semuanya. A1 sampai bawah itu blok semua. AB itu semua di blok. Nah, di blok, insert, klik insert. Insert, terus insert pivot. Pivot paling kiri, pivot table, oke. Oke, masuk oke. Oke, nah terus PO-nya kamu drag, ke row bawah, oke. Terus PO-nya juga kamu drag ke value. Oke, nah itu diklik ke atas lagi. Oke, di A5 klik kanan. Grup. Oke, buy-nya kamu ganti, oke, boleh. Jangan 1000 lah, 100 misal. 100. Oke. Coba ada berapa? Oh, masih kebanyakan ya. Ya udah, undo. Kamu grup by 500 atau 1000 boleh. Oke, udah cukup sedikit. Iya, Pak. By 2000 coba. Dibikin dikit aja. Oke, udah ya. Nah, di sini kalian bisa ngelihat bahwa ini pergerakan harga saham GGRM Gudang Garam selama 1 tahun terakhir. Berarti kita punya 245 data. Jadi kalau kayak kita melempar dadu, maka kita melempar dadu sebanyak 245 kali. Gitu ya. Maka berapa peluang munculnya dadu angka 1 atau yang di kolom A4? Berapa peluangnya? Sama dengan di C4, klik C4. Iya. Nah, sama dengan 1 dibagi sama dengan 1 dibagi 1. 200.
bukan 1, sama dengan B4 dibagi Oh iya. 245. Ketik 245 aja. Karena nanti error refback. Dibagi 245. Ya, enter. Tarik ke bawah. Dimensi. Enggak, nah itunya buang. Oke, itu ganti jadi persentase. Iya. Di komanya ditambahin. Gimana sih? Persentase. Nah itu. Klik lagi. Nah, oke. Kok sama ya persentasenya ya? Kamu Iya. copy value dulu coba. Dari A3 sampai... Nah itu. Kamu blok. Sampai bawah. Sampai 15-nya. Sampai 245. Blok. Oh. Nah, copy. Paste di tempat lain. Paste value aja. Paste klik kanan. Paste value. Klik kanan. Nah itu 1, 2, 3. Klik kiri. Ini. Nah itu. Ya itu dia. Oke. Nah itu baru dibagi rumusnya. Oh iya Pak. Nah itu. Sama dengan bagi 245. Tarik ke bawah. Oh iya Pak. Ya. Ini probabilitasnya. Jadi paham ya? Iya Pak. Oke. Jadi yang tadi dilakukan sama Mbak Tia, jadi yang angka probabilitasnya tadi itu adalah yang 144 ini, itu didapat yang kamu lakukan tadi. Iya Pak. Terima Nah, kasih. oke. Kemudian yang tadi pertanyaannya siapa yang pertama? Saya lupa. Cowok kan bertanya orthogonality ya. Jadi ortogonal itu artinya adalah kalau saya tahu pergerakan data sahamnya, maka saya bisa hitung probabilitasnya. Dan kalau saya bisa hitung, kalau bisa hitung probabilitasnya, saya juga bisa hitung return-nya. Dan sebaliknya, kalau saya bisa hitung return-nya, saya akan bisa hitung probabilitasnya. Ya, itu namanya orthogonality ya, 90 derajat. Oke, silakan. Kalau ada yang belum jelas, yang lain. Fis, pinjem pulpen dong, Fis. Pulpen atau pensil? Asma. Oke, makasih. Enggak usah. Silakan kalau masih ada yang mau tanya. Maaf Pak, saya mau tanya. Ya. Terkait moving average Pak. Mungkin di slide 13. Nah, Slide di berapa? moving average kan 13 Slide Pak nomor kayaknya. 13. Ya. Ya, kan di moving average kita dapat memprediksi data dari beberapa hari sebelumnya kan, tergantung moving average berapa Kak. Nah, di situ di data dari Bapak, moving average paling rendah 5 dan paling tinggi 100. Nah, apakah ada batas-batas tersendiri Pak? Jadi itu minimal berapa, terus maksimal moving average-nya berapa gitu? Enggak Apakah ada. ada? Enggak ada. Jadi, Bebas ya. Kamu mau pakai MA 1, 2, 3, MA 1000, bebas. Suka-suka kamu. Cuma kalau kita main di bursa saham gitu, yang biasa dipakai itu MA ini 5, 20, 100. Ya, oke, saya tunjukin punya saya ya. Mana sih Zoom? Ini kelas berapa? Kelas 305 Pak. 305. Tiga nol lima. Oke, ini HP saya ya. Kemudian mau ngapain kita? Mau? Oh ya. Nih, kalau kalian perhatikan di sini, itu
perhatikan ini ya. Perhatikan ini nih. Kelihatan yang saya lingkari? Itu ada warna MA5. MA5 itu garis warna hitam. Ada nggak garis warna hitam? Nggak kelihatan ya? MA20 garis warna merah. Ketemu nggak garis warna merah? Iya Pak, terlihat. Nah, ya, MA60 itu garis warna hijau. Ya, nanti ada MA100 gitu. Nah, kemudian yang ada bar warna biru merah itu yang ini nih, yang ini nih. Nah, yang ini yang bergerak ini nih ya. Ini adalah data realnya. Data realnya. Kemudian itu ada magnitude-nya, berarti itu harga tertinggi, harga terendah, seperti itu. Nah, jadi yang lazim dilakukan ketika orang analisa saham itu memang ini, MA5, 20, 60, 100. Tapi kalau kamu mau ganti MA lain, boleh-boleh aja sih. Nggak ada batasan kayak gitu. Oke? Oh iya Pak, terima kasih Pak. Yang lain silakan. Pak, saya mau bertanya, Pak. Ya, silakan. Apakah pergerakan saham itu mengikuti perkembangan indeks atau yang di PPT itu disebut JKS itu ya, Pak? Makasih. Tidak selalu sih. Kalau kamu tanya selalu, jawabannya tidak selalu. Ya, ada saham-saham yang kayak gini lah, kayak apa ya contohnya? Oh, sekarang kan COVID ya. COVID. Coba kita buka ya. Kita buka situs saya. Oke, sekarang apa ya? IHSG ya? Nggak ada ya? Kok nggak bisa? Nggak bisa ini ya? Mandiri misalnya, kok nggak bisa? UNVR. Nah, kamu lihat di sini saham Bank Mandiri, sebelah kanannya saham Unilever ya. Jadi ini dua-duanya merah, dua-duanya turun, dua-duanya hancur. Kalau kita melihat indeks komposit ya, kita lihat komposit, kita lihat di sini nih. Kok nggak bisa di zoom ya? Nih, mana tadi? Ini. Sebentar, ini, oh ini, oke. Nih, kalau ini kan indeks ya. Ini indeks. Jadi IHSG kita sekarang harganya bukan per lembar ya. Per lembar indeks itu harganya 5.000. Ya. Dan di sini tandanya minus nih. Turun. Ya. Nah, saham-saham seperti BRI Syariah, Bank BRI, kemudian agroindustri itu minus semua nih. Tapi ada saham-saham yang berkebalikan, positif. Contohnya apa? Antam. Antam itu kan emas batangan ya. PPRE, terus Purantara, ya, Adaro Energi, ini positif semua. Ya, jadi artinya apa? Artinya kalau kita kalau kita ini kan bergeraknya mana sih tadi? Ini ya. Ini GGRM berarti gudang garam sama IHSG dia bergerak beriringan, korelasinya positif. Ya, tapi kalau kita lihat data di sini, Antam itu sama apa namanya? Sama indeksnya itu berbanding terbalik. Seperti itu. Ya. Nanti ada saham-saham yang kayak gitu. Paham maksudnya? Jadi tidak selalu ya. Tergantung kondisinya. Kayak kita lah.
Ada orang yang ketika kita susah, orang lain nangis. Tapi ada yang ketika kita susah, orang lain ketawa. Ya kayak gitulah. Oke? Yang lain? Atau kalau masih nggak jelas, silahkan dikonfirmasi. Izin bertanya, Pak. Ya. Untuk yang slide 13 tadi, Ya. yang peramalan untuk forecastingnya itu apakah bisa menjadi acuan berapa lama waktu kita menyimpan sahamnya itu ya, Pak? Itu kan soalnya di situ kalau misalnya kita lihat moving average 5 ya kan suram banget, tapi kalau kita lihat trennya kan agak melandai gitu, Pak. Iya. Jadi apakah kalau lebih lama tuh akan lebih aman gitu? Apa? Definisi aman itu apa? Saya bingung mendefinisikan aman itu. Itu kan kalau misal yang moving average 5 kan itu curam banget kan ya Pak turunnya. Tapi kalau lihat yang trennya tuh agak melandai gitu kan nggak begitu turun. Ya, jadi maksud saya tuh kayak gini. Kalau kamu bicara aman atau tidak aman, maka sebenarnya kamu sedang membicarakan portofolio. Ya, jadi kalau kamu pengen aman bermain saham, buatlah portofolio. Kan kayak peribahasa, jangan naruh telur di one basket. Ya kan? Don't put all your eggs in one basket. Kenapa? Karena kalau keranjangnya pecah, ya hancur semua telurnya. Jadi kalau kamu punya telur sekilo, ya pisah-pisah. Satu di saham A, satu di saham B, satu di saham C. Gitu. Jadi bikin portofolio. Itu kalau kamu nyari aman. Oke ya, itu nyari aman. Kalau yang kamu katakan curam sama landai, itu sebenarnya tidak ada curam, tidak ada landai, karena kita ngomongin saham yang sama. Ya, ini kita ngomongin saham yang sama. Ini sama-sama gudang garam. Cuma gudang garam dalam jangka pendek itu prediksinya sangat fluktuatif. Kalau di jangka panjang prediksinya lebih landai. Tapi ini kita ngomongin hal yang sama. Jadi tidak bisa ditafsirkan seperti itu. Ya, oke? Oh iya, baik Pak. Oke, jadi kalau kamu tanya berapa lama saya harus nyimpen, itu kayak gini. Saya tunjukin apa ya? Saya gambar sesuatu aja nih yang putih ya. Gini, misal ini pergerakan saham tuh kayak gini. Ada titik A, titik B. Titik A itu puncak, titik B itu jurang, gitu ya. Kapan kita beli, di A atau di B? Kapan kita beli saham? Kita investor ya. Kita beli di B. Kenapa? Karena B lagi murah. Kapan kita jual? Di A, ya, karena itu harganya paling tinggi. Oke, sekarang saya tanya, ini ada titik C, ini ada titik D. Jadi titik C itu di sini nih, titik D itu di sini. Pertanyaan saya, kapan kita beli? Di B Bandung atau di Demak? Ayo. Kapan kita beli? Di D kayaknya, Pak. Di D, iya betul. Kenapa? Karena kalau kita beli di Bandung, ya, ini kita beli sekarang, terus kita jual besok, harganya sudah, ya, udah naik, ya kan? Harganya sudah naik, seperti itu. Jadi sederhananya adalah kita beli sesaat sebelum jurang dan kita jual sesaat sebelum puncak. Seperti itu. Masalahnya adalah kita tidak pernah tahu jurangnya itu ada di mana. Kita nggak pernah tahu. Yang tahu cuma Tuhan aja nih. Kalau kita tahu mah kita udah jadi miliarder gitu kan. Karena nggak ada satupun orang yang tahu di mana titik A dan B. Ini hanya titik cuma titik aslinya itu cuma Tuhan yang tahu. Yang kita lakukan apa? Kita memforecast. Nah, gimana cara memforecastnya? Nah, salah satu caranya dengan moving average. Tapi ingat ya, forecast itu tetaplah ramalan. Namanya juga ramalan, ada potensi bias, kesalahan. Ya, jadi ramalan kita bisa saja, misal seperti ini ya, ini forecastnya bisa jadi ke atas. Nah, ini ada rentang confidence atau confidence interval. Seperti itu. Ya.
Paham? Silakan kalau masih ada yang nggak jelas atau mau konfirmasi lagi. Bertanya, Pak, Ya, silakan. terkait dengan jawaban Bapak di pertanyaan Sinta tadi, Ya. saya mau nanya tentang, tapi ini menuju ke teknis kita bersaham sih, Pak. Ya. Yang mau saya tanyain itu kayak gini. Kan baru-baru ini terjadi demo yang menolak Omnibus Law. Oke. Nah, biasanya kan kalau misalnya ada tensi politik atau sosial gitu yang memanas, cenderung membuat harga saham menurun. Namun kayak kemarin kalau nggak salah saya lihat BRI Syariah melakukan merger dan harga lembar sahamnya itu melonjak tinggi sejak bursa dibuka. Pertanyaan saya, mengapa bisa BRI Syariah seakan nggak terganggu gitu, Pak? Maksudnya ini saya nanya analisis Bapak gitu, kenapa gitu? Oke. Yang pertama adalah saya nggak tahu ceritanya BRI ya, jadi mohon maaf, pinteran kamu daripada saya. saya tidak tahu cerita BRI. Oke, yang pertama. Yang kedua adalah ini mah jawaban tebak-tebakan saya ya. Coba kamu perhatikan siapa Astagfirullahaladzim, lupa namanya. Tadi yang kamu ini kan BRI Syariah ya. BRI Syariah. Biasanya investor syariah itu siapa? Pemilik investornya? Orang muslim ya. Biasanya muslim itu tidak terlalu suka dengan fluktuatif atau spekulan. Karena apa? Karena seorang muslim itu ada prinsip maghrib. Maghrib. Ma-nya itu adalah maishir, G-nya goror, rib-nya riba. Ya, jadi riba itu bunga, ya. Maishir itu apa sih? Judi ya? Judi kalau nggak salah. Goror itu adalah unsur apa ya? Gue takut salah nih. Bentar. Oh, maishir itu transaksi yang tidak pasti atau bersifat untung-untungan. Nah, berarti maishir itu spekulan. Berarti goror itu adalah judi, seperti itu. Nah, biasanya orang muslim itu dia tidak terlalu suka gambling. Jadi kalau kalian bandingkan saham-saham indeks dengan saham-saham yang misalnya Jakarta Islamic Index, maka yang JI itu biasanya lebih tidak terlalu fluktuatif. Ya, contoh misalnya kodenya apa ya? IDX JII ya. Coba kita lihat. Nggak ada ya? Bentar. Kok nggak ada ya kodenya? Bentar. JII. Kita lihat JKSL ya. Ini kemarin tanggal berapa kamu kejadiannya? Mbak, siapa tadi yang nanya? Kalau tanggalnya saya lupa, Pak, pastinya. Tapi baru-baru ini kok. Tanggal 3 days ago ya. Jadi kita pakai 5 days ya, 5 harian. Ini data 5 harian lalu, berarti 3 hari yang lalu mungkin turun ya. Mungkin demo itu di sekitar sekarang hari Jumat ya. Mungkin di hari Rabu ini masih sempat naik. Jadi
ternyata efek demo itu hari apa sih? Demo itu kayaknya hari Seninan lah ya. Sunday, Monday, Tuesday gitu kan. Jadi Jumat kan, ternyata habis demo faktanya adalah saham kita itu tidak terlalu terpengaruh ya, bahkan naik. Selasa, Rabu, Kamis ini naik. Nah, dari Kamis ke Jumat, artinya dari Kamis ke sekarang itu baru turun. Baru turun nih. Ya. Sekarang kalau kita bandingkan dengan BRI Syariah 5 hari yang lalu ya. Kelihatan ya? Jadi yang kanan ini adalah BRI Syariah, yang kiri adalah IHSG ya. Lihat, mana yang lebih fluktuatif? Ini sama-sama 5 hari yang lalu. Mana yang lebih fluktuatif? Ya, kalau kalian Kiri, lihat, Pak. ya, kalau kita bandingkan 1 tahun sebelumnya, mana yang lebih fluktuatif? Yang kiri kan? Pak. Terus yang kiri warnanya apa? Merah. Merah. Kalau merah itu artinya apa? Turun ya, atau rugi ya. Sedangkan yang kanan warnanya hijau dan cenderung lebih flat, lebih tidak terlalu naik turun. Ini setahun yang lalu. Kalau coba kita bandingkan 5 tahun terakhir. 5 tahun terakhir. Ya. Masih flat. Ya, itulah karakteristik dari saham-saham apa ya? Saham-saham syariah. Kenapa? Karena yang beli saham syariah itu bukan pasti sih, kebanyakan adalah muslim. Ya, dan biasanya orang-orang muslim itu dia tidak terlalu suka spekulan, jadi dia tidak mentrading secara harian seperti itu. Ya, tidak ambil untung cepat lah kayak gitu. Makanya harga saham cenderung lebih stabil. Mudah-mudahan menjawab. Baik Pak, tapi kan tadi ada juga Bapak tunjukin yang Antam. Itu juga naik. Apa itu gimana? Kalau itu hubungannya gimana? Karena begini, kamu nanya teorinya, konsep, apanya, atau nanya analisisnya nih? Menurut Bapak lah gitu, analisis sebagai ya. Antam, kita lihat Antam ya. 5 hari, janganlah setahun terakhir lah ya. Kita bandingkan Antam setahun terakhir. Ya, indeks bursa merah, Antam hijau. Jadi dalam era krisis ya, orang mending kamu ya kalau punya duit ya, lagi COVID kayak gini, kamu mending beli emas batangan atau kamu mending investasi saham? Mending di mana? Coba di emas. Di emas. Kenapa beli emas? Karena kayak tadi ya, yang tidak terlalu fluktuatif kayak yang bukan tidak terlalu fluktuatif. Kamu pernah nggak dengar harga emas turun? Nggak terlalu itu Pak. Tadi cuman karena Bapak tunjukin jadi saya lihat gitu. Nah, jadi harga emas tuh nggak pernah turun. Kebetulan saya ikut arisan emas ya. Jadi ya serius beneran, saya ikut arisan emas bataan gitu. Jadi saya ikut bulan Januari, udah mulai dari awal tahun ya. Awal tahun harga emas itu masih 500 ya. Coba ini, misalnya gold price chart. Enak ya kalau kayak gini tuh udah ini aja apa? Kita pakai 1 year, setahun terakhir. Datanya, harga emas naik apa turun? Naik terus. Ini setahun terakhir nih, harga emas terus naik kan? Kalian bayangkan dari yang harganya masih 48.000, sekarang bisa 66.000. Dulu harga emas segram 500.000, sekarang udah hampir 1 juta. Naik 2 kali lipatnya dalam kurun waktu kurang dari setahun. Artinya itu kan returnnya lebih dari 100%. Ya, dan Antam itu perusahaan yang jual emas. Kayak gitu. Jadi nggak heran kalau harga Antam naik. Kalian bisa bayangkan deh, yang naik contohnya apa? Pasti saham-saham Unilever. Unilever kan
bikin sabun. COVID kan orang pada suka cuci tangan. Maka orang pasti beli sabun kan ya, sabun, alat kesehatan, pasti Unilever naik. Nggak percaya, cek Unilever. Unilever itu UNVR ya. CCK. Unilever. Unilever turun 1 year. Ternyata Unilever turun. Ya. Gila, Unilever, sekelas Unilever turun. Oh, Unilever karena ini kali, kasus COVID ya. Coba kita ganti Indofood, Indomie. Kita kan COVID sering makan Indomie ya. Indofood itu INDF. Indofood sukses makmur. Saham-saham consumer goods biasanya naik. Turun juga. Luar biasa. Apa yang naik ya? Berarti semua turun ini, kecuali emas Antam. Coba Telkom, Pak. Shopee, Pak. Coba. Shopee, Pak. Telkom, coba lihat. Telkom turun. Turun bukan? Telkom turun. Kita Asam Shopee Pak yang naik kayak. Apa? Kita Asam PTBA. Apa kodenya apa namanya? PTBA. PTPA. BA, Pak, BB. Bukit Asam. Iya. Oh, Bukit Asam itu perusahaan apa? Ini ya, pertambangan kan? Sektor Iya. pertambangan. Oh, naik. Oke. Seperti itu. Ya. Oke. Tidak menjawab sih, tapi mudah-mudahan memberikan insight lah sama kalian gitu ya. Silakan kalau masih ada yang penasaran. Pak, izin tanya Pak. Tadi kalau yang emas itu ada jenis-jenisnya juga nggak ya Pak emasnya? Atau semuanya? Kamu tanya emas itu jenisnya apa aja gitu? Atau Antam jualnya emas apa aja? Yang mana pertanyaannya? Iya, yang tadi yang Antam itu Pak. Kan yang naik terus kan itu kan ya Pak? Pada umumnya, saya nggak tahu emas jenisnya apa aja. Yang saya tahu cuma emas perhiasan sama emas batangan, itu yang saya tahu ya. Walaupun memang ada banyak jenis emas seperti itu ya. Cuma kalau kamu cewek kan punya perhiasan ya. Kalau kamu punya perhiasan emas sama emas batangan yang harganya lebih stabil, yang mana? Emas batangan. Kenapa? Karena perhiasan itu fashion, outdate. Jadi kalau emas dibikin giwang gitu, dibikin kalung model dulu kan udah nggak laku sekarang gitu ya. Jadi biasanya harga perhiasan emas itu kenaikannya tidak setinggi harga LM. Ya, itu emas. Jadi kalau kalian beli perhiasan untuk investasi berupa kalung emas, gelang emas, sing ono gurumu gitu ya, itu harganya tidak terlalu naik. Ya. Kalau kamu mau beli investasi sekaligus perhiasan, jangan beli emas, tapi beli berlian. Nah, kebetulan saya punya tante, dia orang Pegadaian, dia pedagang berlian. Harga berlian nggak pernah turun. Ya, selalu naik. Ya, oke? Itu jawaban saya. Oh, terus satu lagi, emas juga ada pecahannya. Jadi emas itu kan LM itu ada emas batang itu ada yang 1 gram, ada yang 5 gram, ada yang 10 gram, ada yang 25, ada yang 50, ada yang 100 gitu ya. Mana yang harganya lebih bertahan? Yang harganya lebih bertahan itu yang emas kecil-kecil. Kalau kamu beli emas pecahan besar itu susah lakunya, susah jualnya. Karena dia susah jualnya, maka harganya tidak terlalu diminati. Jadi kalau ada orang jual emas 50 gram sekaligus, biasanya diskonnya besar. Ya, ketimbang kamu jual 1 gram tapi ada 50 butir. Ya, kayak gitu. Itu juga strategi buat kalian. Ya. Oke? Menjawab nggak? Ya, baik Pak. Udah menjawab. Silakan yang lain. Pak, mau tanya Pak. Ya. Kalau buat pemula nabung emas di Pegadaian itu menguntungkan nggak Pak? Maksudnya Ulangi. Nggak, kurang keras pertanyaan.
kalau buat pemula nabung emas di Pegadaian itu cocok nggak Pak? Maksudnya buat pemula nabung emas di Pegadaian. Gimana ya? Ini pendapatnya subjektif ya. Jadi kalau yang ada bapaknya di Pegadaian, tolong saya jangan dimarahin ya. Kalau menurut saya rugi nabung di Pegadaian. Menurut saya, karena saya dulu pernah pinjam uang di Pegadaian, pernah nyimpen emas juga gitu. Jadi Pegadaian itu modelnya apa ya? Dia tuh kayak punya berangkas lah kasarnya gitu ya, berangkas. Jadi kalau kita beli emas, maka emas itu disimpan di berangkasnya Pegadaian. Nah, jadi aman nggak? Ya aman. Orang berangkasnya berangkas Pegadaian. Kalau hilang ya tanggung jawab Pegadaian gitu. Daripada kita nyimpan emas di rumah, ada maling kan hilang gitu ya. Tapi ketika kita nyimpan emas itu di berangkas, maka ada biaya casnya. Ya, jadi per bulan itu mungkin sekitar berapa ya? 30.000 kali ya, atau 20.000 lah, sekitar itulah. 30.000. Nah, sekarang kondisi COVID ya, bulan Januari harga emas 500.000, sekarang harga emas 950, naik 450.000. Tapi kalau per bulan kita kena cas 20.000, kalikan 10 bulan udah 200.000. Maka keuntungan kita tergerus 50%. Iya nggak? Tergerusnya gede banget gitu. Ya, makanya kalau menurut saya menabung emas untuk kita yang mahasiswa skala kecil-kecilan di Pegadaian menurut saya tidak menguntungkan. Ya, mungkin akan lebih menguntungkan malah main saham. Kenapa? Karena main saham atau main forex gitu ya, atau reksadana itu karena dia tuh biaya transaksinya paling gede ya, itu paling 2-3%. Kalau emas kan tadi kalau kita mainnya kecil, ya kalian bayangin kita ada box, kalian bayangin kayak di film-film ya ada safety box gitu ya, kita kasih emas segram sama kita kasih emas sekilo, bayarnya berapa? Sama aja kan? Kayak gitu. Jadi kalau kita mainnya kecil, kita di Pegadaian rugi. Kayak gitu. Ya. Nah, tapi kalau kita mainnya di saham, paling ya itu biaya administrasinya beli jual tuh paling 2-3%. Dan 3 hari pasti cair. Cuma main di saham itu risikonya besar, returnnya besar, risikonya juga besar. Jadi saya menyarankan untuk pemula ya, sebaiknya main di yang aman dulu. Yang aman tuh contohnya reksadana. Ya, reksadana, entah reksadana saham, campuran, pendapatan tetap, silakan. Atau kalian beli obligasi pemerintah boleh. Tapi kayaknya kalau anak muda beli obligasi kurang cocok ya. Karena biasanya obligasi itu dibeli buat para pensiunan yang menabung 10 tahun lagi buat hari tua, biasanya seperti itu. Tapi kalau kalian matinya masih lama ya, masih 40 tahun lagi mungkin gitu ya, kurang cocok beli obligasi seperti itu. Ya, kalian perlu investasi yang agak agresif. Ya, menurut saya, ya. Ingat, ini bukan omongan buku ya, ini pendapat pribadi, jadi sangat subjektif. Silakan. Terima kasih Pak. Pak, menanya kalau Bapak, tadi kan mau Bapak bilang bertanya? kalau yang investasi yang agak agresif yang Bapak bilang tadi itu contohnya apa, Pak? Saham. Saham. Pasti saham. Investasi yang paling agresif adalah enggak sih. Yang paling agresif adalah derivatif. Nah, di saham primary instrumen itu baru nomor 2. Kalau kamu pengen cepat kaya, kamu main di derivatif. Contoh derivatif itu apa sih? Kalian beli option, beli right, beli warrant, beli apa lagi ya? Hedging currency ya, atau kalian main falas, tapi kalian mainnya di hedging, itu kalian cepat kaya. Serius. Cepat kaya kalau pinter mainnya ya. Tapi kalau nggak pinter ya rugi jadinya. Cuma kalau bicara dari sisi Islam, katanya itu haram. Ya, katanya haram. Jadi bagi yang pakai jilbab, bagi yang muslim, kalau mau main saham, main forex, silahkan dipikir-pikir lagi. Kalau tujuannya untuk gain profit dalam jangka pendek, ya silahkan diikut kajiannya dulu lah seperti itu ya sebelum trading. Tapi kalau trading niatnya cuma buat belajar gitu ya, buat kita ngerti bursa gitu nggak apa-apa. Ya, silakan. Karena jujur, mohon maaf ini saya cerita dikit ya. Saya David, tapi saya Muslim. Saya punya teman seorang laki-laki
yang menurut saya dia lebih soleh dari saya, jauh lebih soleh kasarnya gitu ya. Ustadz lah kayak gitu ya. Tapi main forex. Dan saya dalam hati agak derdek gitu, agak kerasanin gitu. Jadi kayak agak nggak pas gitu ya. Makanya saya tidak bilang kalian nggak boleh main di forex, enggak. Saya cuma bilang bahwa kalau kalian mau main di forex, bagi yang muslim silahkan ngaji dulu, silahkan baca dulu gitu ya. Nanti kalau udah baca, kalian memutuskan terus apa berhenti, it's up to you ya gitu. Oke, yang lain silakan. Pak, Ya. sekali lagi, jadi sebenarnya saya ini baru daftar di Bibit, cuman di sini kan ada 3 pilihan, ada pasar uang, obligasi, sama saham. Kalau buat kita yang masih mahasiswa ini, baiknya saya pilih yang mana ya? Pilih Kalau reksadana. saran Bapak. Reksadana aja. Reksadana, Pak. Atau kalau kamu karena nggak ada opsi reksadana di situ ya, Iya, kamu beli aja saham tapi saham-saham blue chip. Saham-saham gede, saham-saham blue chip itu kayak Telkom, Indosat, PLN, atau saham-saham perbankan, Mandiri, BRI, BNI itu saham-saham aman lah. Ya, itu fluktuasinya tidak akan terlalu besar. Oke? Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Tuh udah ada yang kena racun saya tuh belajar ya. Silakan. Pak, mau tanya, Yeah. waktu itu kan Bapak bilang ada mau ikut ini saham ya Pak. Itu kelanjutannya gimana ya Pak? Nggak saya lanjutkan, tapi kalau kamu mau melanjutkan, saya bantuin. Oh, gitu. Karena ada beberapa temen yang udah kemarin bilang mau ikut Pak. Oh, nggak apa-apa. Nanti kalau yang udah melanjutkan, silahkan lapor. Nanti saya kasih nilai plus, nilai tambah. Oke? Baik Pak, terima kasih. Nggak wajib ya, itu nggak wajib. Karena harus pakai modal. Modalnya 100.000. Lumayan lah ya, 100.000. Hari gini gitu kan. Silakan yang lain. Izin tanya Pak. Tapi yang di PPT, yang slide 15. 15. Ya, kenapa? Nah, yang kan ada angka 60.000 Pak yang di sisi kiri. Mungkin kalau menurut saya itu harga per sahamnya. Nah, kalau yang sisi kanan itu apa Pak? Yang Harga 7.000. gudang, harga yang biru ini harga, kalau nggak salah ya, itu harga ini kan ada 2 line, berarti satu ke ini, satu ke sana. Paham? Jadi kalau ini JKC harganya berapa nih? 5.000. Nah, berarti yang kanan ini adalah ini. Sedangkan sisi ini adalah sahamnya Gudang Garam. Jadi saya ngeplot kayak gitu. Karena ini kalau saya plot di sumbunya sama, ini nggak akan beda, yang satu 60.000, yang satu 6.000. Nanti nggak akan sama grafiknya. Ngerti? Ini kan saya membandingkan. Kalau kita membandingkan harus apple to apple. Jadi contohnya ada di mana ya? Ada di price movement ya. Ya. Ada di mana ya? Ada di bukan ya? Ada di indeks kali ya? Bukan. Ada di nah, ini dia. Ini adalah yang Gudang Garam yang ini ya.
Nih kalau saya plotnya cuma satu sumbu, yang sebelah kiri itu jadinya kayak gini. Seperti itu. Ya. Nah, biar kita bisa melihat pergerakannya, maka saya membuat sedikit memodifikasi grafiknya. Jadi ini saya jadikan secondary axis yang warna biru. Jadi kayak gini. Jadi biar terlihat. Jadi kan saya cuma mau bilang bahwa kalau yang satu naik, yang lain akan ikutan naik kayak gitu. Ini maksudnya saya gambarkan. Tapi kalau saya bikin grafiknya seperti ini kan kalian menganggap apa bedanya yang atas naik turun, yang bawah flat aja tuh, nggak ada bedanya gitu. Ya nggak ada bedanya karena kita menggunakan skala yang berbeda. Yang satu skalanya 60 ribuan, yang satunya 6.000. Nah makanya kita harus fair dong. Makanya kita buat kita konversikan seperti itu. Ya itu kayak kita membandingkan Putri Sultan sama anak pemulung. Mana yang lebih cantik? Ya Putri Sultan, tiap hari nyalon. Ya kan? Kalau Putri Pemulung disalonin, cakep juga kayak Putri Raja. Kayak gitu. Jadi kita membandingkan, kita harus apple to apple. Ya, harus kondisinya harus sama. Ya, seperti itu. Oke, yang lain silakan. Line biru itu yang sisi kanan ya Pak ya? Yang biru JKSE, iya yang kanan. Betul. Oke, kalau kamu nggak percaya, lihat ini aja. Lihat apa namanya? Kalau kamu nggak yakin ya, takut salah, kamu lihat aja di sini. Nih, ini kan JKSE satunya 5 ribuan. Nah, di sini yang kira-kira 5.000 yang mana? Yang kiri yang kanan? Yang kanan kan? Nah, iya. Gudang garam nih, coba kita cari GGRM.ck. Tuh, 43 ribuan. Nah, berarti kalau 43 ribuan ya, berarti yang kiri gudang garam itu. Ya, oke. Makasih, Pak. Bapak mau nanya ya. Terkait emas-emas tadi, Pak. Semisal kita membeli emas batangan gitu, terus kita simpan kurang lebih 5-10 tahun untuk berniat untuk menjualnya. Apakah itu bisa disebut investasi, Pak? Bisa. Kenapa nggak bisa? Tapi setahu saya kalau misalnya kita menjual emas itu ada potongan harganya gitu loh, Pak. Siapa yang motong? Ini, toko emasnya, Pak. Emas apa dulu? Kamu jualnya emas batangan atau bukan batangan? Bukan, Pak. Ya kan tadi saya bilang, ya, belinya emas LM, emas batangan. Oh, jadi kalau emas batangan itu enggak ada potongan ya, Pak? Ada, tapi dikit banget. Adanya itu lebih karena nomor seri biasanya. Jadi kalau kayak gini ya, saya lagi screen sharing ya? Iya, Pak. Oke, saya gambarkan ya, saya liatin. Jadi emas batangan itu bentuknya kayak gini nih. Ya. Jadi ini ada 1 gram. Jadi nanti cewek-cewek ini kalau mau nikah, minta mahar sama calon suami bilang, saya maunya emas batangan mas gitu ya. Saya nggak mau deposito gitu ya. Maharnya minta emas batangan. Nah, emas batangan ini ada kodenya. Jadi ini kalau kalian lihat di ini ya, di setiap lempeng emas itu dia ada kayak sertifikatnya seperti ini. Ya, dia ada nomor ID-nya berapa ya, terus tanggalnya berapa. Jadi ini emas tahun berapa nih? 17 tahun 2017. Di sini ada kodenya nih. 678 macam-macam. Dan ini ada sama dengan sertifikatnya. Nah, biasanya kalau kita jual emas yang kodenya itu udah lama, misalnya kita kode 5 tahun, 10 tahun yang lalu, itu biasanya harganya agak dikoreksi. Tapi dikit, paling kurang dari 1%. Ya, paling biasanya 0,5%, di bawah 0,5% lah. Jadi dikit banget. Jadi kalau 500.000 paling beda-bedanya cuma beda-beda 5.000, 3.000 gitu. Jadi nggak apa namanya ya, nggak banyak lah, nggak sampai beda 100.000 nggak. Tapi memang betul ada koreksi. Tapi itu lebih karena emas lama. Kenapa? Karena biasanya kalau orang Indonesia itu kalau dikasih emas yang lama, terbitan lama ya, walaupun ini sama-sama emas, sama-sama sebatan, biasanya mereka bilang, saya mau yang baru. Jadi yang lama nggak laku. Biar yang lama laku, harganya agak didiskon dikit. Tapi diskonnya nggak banyak kok. Ya, seperti itu. Menjawab tadi? Ya, Pak. Menjawab. Terima kasih, Pak. Ya. Jadi ingat ya, nanti kalau ibu mau beli perhiasan, bilang, Bu, daripada beli perhiasan, mending beli emas. Gitu. Ya.
Terus sama ini saya juga ngomong kalau kalian jadi tabungan pendidikan ya. Jadi kalian kan orang tua misalnya masih punya adik berpikir mau mencari tabungan pendidikan, tidak ada salahnya mempertimbangkan investasi di emas batangan. Cuma hati-hati ya, karena kalau beli emas batangan disimpan di rumah, ketahuan penjahat, itu sekeluarga bisa almarhum semua gitu ya. Jadi ada risikonya lah seperti itu. Ya udah Pak, simpan di Pegadaian, ya nggak apa-apa, tapi kamu bakal kena cas per bulan ya 20 sampai 30 ribu gitu ya. Ya itu pilihan aja. Ya, silakan yang lain. Tuh, nih LM nih 9979 10 gram loh ini. Ini padahal bulan Februari ini harganya masih 5 komaan, 5,6, 5,7. Februari nih. Sekarang sudah 9,9. Untung gede arisannya. Ya. Cuma saya ikut arisannya dua kocokan aja, 2 arisan. Nah, yang akun yang pertama itu menang bulan Februari. Jadi saya rugi. Akun yang kedua menang bulan ini. Jadi saya untung. Ya, so-so lah gitu ya. Kayak gitu. Yang lain silakan. Pak, maaf mau bertanya, Pak. Ya, gimana? Ya, silakan. Terkait dengan konsep probabilitas, Pak. Ini nggak ada di PPT kok, Pak. Okay. Nah, di konsep probabilitas itu kan, tiap probabilitas itu kalau dijumlahkan, misal fx1, fx2 itu kan pada hasil akhirnya pasti akan mendapat nilai 1 kan, Pak. Nah, kemarin Bapak pada video mengatakan kalau x1, x2 ini kalau semisal kita plot dalam diagram Cartesius, hasil akhirnya itu bentuknya pasti kurva distribusi ya, Pak. Nah, di kurva distribusi ini kan semisal dibagi itu ada normal sama uniform distribution. Nah, ini apakah ada di contoh persoalan gitu ya, Pak? Jadi semisal ada persoalan pasti akan muncul beserta kurvanya gitu. Apa ini cuma permisalan aja jadi nggak ada Coba bikin contoh satu kalimat tanya. Gitu, Pak. Coba bikin kalimat tanya. Saya bingung sama pertanyaan kamu. Bikin satu kalimat tanya. Apakah apa gitu? Apa coba? Oh ya. Apakah contoh permisalan kurva ini akan muncul di suatu pertanyaan gitu, Pak. Jadi di suatu latihan soal gitu akan ada menghitung konsep probabilitas beserta kita menggambar kurvanya gitu. Apakah sampai serumit itu, Pak? Apakah ada soalnya kayak gitu? Enggak ya, nanya Pak? Soal UTS? Enggak, semisal ada persoalan gitu, Pak. Persoalan tentang kayak gini konsep probabilitas. Ya ada dong. Kalau kamu bicara di kehidupan nyata, ya ada, pasti ada. Ya, pasti ada. Oh ya. Tapi nggak ada di soal yang kayak gitu ya, Pak? Soal-soal UTS kayak gitu. Suka-suka saya. Soal UTS kayak gimana, ya kan? Oke, sekarang tadi siapa? Tia yang punya Excel? Tolong dibuka lagi sharing screen-nya. Ya, Pak. Yang tadi kamu save nggak? Atau nggak kamu save? Nggak di-save, Pak. Ya udah, diulangi aja, kan cepet. Atau kalau ada yang mau yang lain, silakan. Kalau mau gantiin Tia, silakan. Kalau Tia mau, nggak apa-apa, silakan. Siapa yang lebih cepet-cepetan. Dapat poin ya, setiap ini. Bikin baru aja, Ctrl N. Ayo.
Mana, Tias? Kok nggak kelihatan ininya, tampilnya? Oke. Oke. Ini tarik ke bawah. Oke. Nah, sekarang kamu coba tulis, misal di kolom terserah ya, tulis hitung min-nya. Ketik min, di bawah aja, di bawah. Nah, di situ boleh. Ketik min. Nah, sama dengan? Enggak, sama dengannya di sel sebelahnya dong. Sama dengan average. Nah, itu kolom tadi. Kolom sheet. Harga saham, pergerakan harga saham. Sheet aslinya. Makanya di copy aja deh, di copy yang tadi, di copy ke sheet yang sama aja, biar nggak bingung. Oke, yuk, enter. Duh, kok itu? Oh, kamu pindah, boleh. Ayo, cepetan. Ini kalau saya bikin UTS, soalnya ngitung Excel semua kayak gini, siap ya? Kan udah ada videonya semua ya, jadi kalau ada yang nggak pernah latihan, ya siap-siap aja. Gimana tadi, Pak? Itu kolom harga saham aslinya ada di kolom mana? Buka saham gudang garamnya yang tadi. Di file yang satunya, copy dulu. Udah itu hapus dulu, enter dulu aja, enter. Oke. Nah, buka sel gudang garam yang asli. File gudang garam yang asli. Yuk, pindah. Nah, kayak gitu. Jangan taruh di HI, karena itu mau dipakai. Taruh di kolom AB aja. Di-cut, taruh di bawahnya. Nah, taruh situ aja. Nah, taruh situ bawah. Nah, taruh bawah situ. Oke, nah itu min-nya di E17. Yang value itu sama dengan average. Value E17. Nah, itu. Ya. Hapus. Nah, oke, average. Nah, itu blok tuh dari B19 sampai ke bawah. Enggak, B19. B aja. A-nya enggak masuk. Nah, itu. Nah, hilang tadi. Rumusnya hilang. Tamat. Nah, itu. Kok tanggal tadi? Nah, tarik ke bawah. Nah, gitu. Enter. Nah, itu ya. Terus di bawah min tulis SD, standar deviasi. SD atau standar. Nah, itu sama dengan STDEV. STDEV. Nah, itu udah. Di nomor 2 yang STDEV. Ya, di blok yang tadi. Nah, blok ke bawah. Nah, enter. Cek. Tuh, standar deviasi sekitar 5.000-an. Nah, itu kolom F3, tulis F3. F3. Apa namanya? Kamu cari nilai tengahnya dulu. Kamu insert di kolom D. Gimana, Pak? Nah, itu. Oke. Kamu kasih berapa? Nilai tengahnya itu berapa? 32.900 tambah 34.899 berapa? Ketik di kolom H. Coba ketik kolom H sama dengan. Nah, sama dengan 32.900 tambah 34.899
kurung tutup bagi 2. Bagi 2. Nah, ya, oke, enter. Nah, itu sama dengan yang atas tambah 2000. Nah, itu sama dengan yang atas tambah 2000. 2000, enter. Tarik ke bawah. Tarik ke bawah. Ya, oke. Nah, itu di kolom I. Nah, di kolom I, nah sama dengan norm, NORM, norm. Nah, itu. Oke. Itu apa tuh? X-nya itu berarti H4. H4. Nah, itu koma, titik koma. Nah, min-nya adalah itu, koma. Standar deviasinya itu, oke. Koma. Nah, kita pakai, kan saya ada PDF, ada CDF ya. Nah, sekarang kita pakai PDF, berarti false, yang false. Kita pakai false. Nah, oke, enter. Copy ke bawah. Copy ke bawah. Dikunci dulu, digembok dulu. Dikasih nilai absolut dulu. E17, enggak. H4 enggak. Cuma dari E17, pencet F4. Oke, enter. Enggak. Undo. Nah. Escape dulu, lepas dulu. Escape. Nah, itu E17. Nah, pencet F4. Enter. Nah, baru ditarik ke bawah. Oke, ya. Nah, yang kolom H3 itu kasih nama. H3 itu X. Yang kolom I3 itu kasih nama probability prop gitu aja. Prop standardized. Standardized itu kodenya apa ya? STD lah, prop STD gitu aja. Prop STD. Nah, dah kamu blok itu dari H3 sampai I. Enggak, dari H3. Dari H3. Nah, oke. Klik insert. Pivot. Oh, enggak. Chart. Recommended chart aja. Langsung. Recommended chart. Nah, itu dia. Nah, oke. Nah, itu dia. Oke. Klik oke. Nah, ini namanya PDF. Itu ganti. STD-nya kamu ganti nama. Title-nya kamu ganti. Itu namanya PDF. Ini namanya PDF. Bentar. Nah, ada ya. Nah, terus di kolom J, Jakarta, J3. Nah, itu kamu kasih nama CDF. Bentar. Nah, itu rumusnya copy. Jadi klik dulu I4. Nah, itu kamu copy aja rumusnya. Nah, kamu copy. Copy di atas. Nah, itunya copy. Tab. Nah, paste di situ. False-nya diganti dengan true. False-nya ganti dengan true. Kurung tutup, enter. Tarik ke bawah. Nah, kemudian kamu blok X, kolom H sama X. Oke, sama, betul, pintar kamu. Insert, Recom chart. Nah, oke, good. Ini namanya CDF, Cumulative Distribution Function. Ya, jadi apa bedanya PDF sama CDF? PDF itu two-tail, jadi ekornya 2. Itu kurva kan dia melengkung begini ya. Nah, ada ekornya 2 di kanan sama di kiri. Itu two-tail namanya ya. Tapi kalau CDF itu kumulatif, jadi cuma satu tail. Jadi itu kumulatif probability-nya. Ya. Oke, paham? Nah, ingat ya, nilai yang di mana? Nilai yang di PDF ini mengikuti kurva normal. Padahal kurva aslinya, probability aslinya adalah yang F, yang kolom F4. Kolom E4. Oke, ya sekarang coba kamu tambahin itu di kolom K. Di kolom K itu Z, tulis saja Z. Z, oke.
Enter. Sama dengan? Itu sama dengan F4. Nah, enter. Nah, tarik ke bawah. Oke, kemudian kamu blok kolom H, I, K. Nah, H, I, K. H, I, sama K. Kemudian insert chart. Nah, itu yang, nah itu, oke. Nah, itu. Nah, yang biru, kolom yang biru, klik yang biru. Klik 2 kali, klik. Nah, itu, klik secondary axis yang kanan. Nah, oke. Itu dia. Coba digedein, di zoom dikit biar kelihatan, teman-teman. Lagi. Nah, jadi begini. Oke ya. Ini adalah probabilitas dari harga saham gudang garam, ya, di mana yang warna orange itu adalah nilai aslinya, ya. Sedangkan ketika kita convert ke kurva normal itu kurvanya warna biru. Jadi kalau ada suatu pertanyaan, ini ikut distribusi apa? Cocok nggak? Dia mepet kurva normal nggak yang warna biru? Yang oranye ini apakah berdempetan dengan kurva normal nggak? Jawabannya apa? Ya nggak mepet sempurna sih, tapi ya bisa dikatakan ngikutin kurva normal. Ya kan? Nah, kalau kita kurvanya nanti flat, yang warna oranye itu probability-nya flat, misal kayak dadu, berapa peluang munculnya angka dadunya ada 4 titiknya 1, 2, 3, 4. Nah, berarti kan titik 1 25%, 25, 25, 25. Nah, berarti kan kalau titiknya 25%, dia akan flat semua, dia akan lurus begini grafiknya. Sedangkan kurva normalnya akan naik. Jadi tidak cocok menggunakan asumsi distribusi normal, itu cocoknya distribusinya uniform. Ya, nah kalau kita pakai yang binomial kemarin, nggak cocok pakai normal, nggak cocok pakai uniform, cocoknya pakai binomial distribution. Ya, jadi tadi ada pertanyaan kan, kapan kita pakai asumsi distribusi yang mana? Ya ini, kalian coba lakukan plot data seperti ini, kemudian dari visual seperti ini kan bisa justify ini cocok nggak pakai normal distribution? Oh cocok Pak, ini yang orange sama yang biru ini bergeraknya ya mirip-mirip lah kayak lonceng. Ya sudah, pakai distribusi normal. Berarti pakai T-tabelnya, pakai T-tabel normal distribution. Tapi kalau yang oranye itu garisnya tetap lurus, nah berarti harus pakai uniform. Nggak bisa pakai distribusi normal. Ya, nanti cara ngujinya beda. Makanya kalian akan pernah dengar namanya chi-square, chi-square. Pernah kan? Ada chi-square, terus ada tabel t-test, ada z-test, ada f-test, itu beda-beda. Ya, tergantung distribusinya. Nanti pelan-pelan setiap pertemuan saya akan tambahin materi-materi kayak gini. Ya. Oke, terima kasih Tias yang menjawab, yang tadi nanya mudah-mudahan menjawab. Ini sekalian latihan buat kalian. Ada lagi yang mau tanya? Izin bertanya, Pak. Ya, monggo silakan. Pada slide 19 kan, Pak, dalam saham biasanya memperkirakan probabilitas return pada saat resesi, stagnasi, dan booming kan, Pak? Nah, untuk menentukan expected return-nya, investor biasanya menggunakan data history. Jika dari data history perusahaan, hasilnya positif naik, Pak. Tapi karena adanya pandemi ini yang membuat harga saham turun drastis, dan negara resesi juga, Pak. Pertanyaannya itu, kita sebagai investor bagaimana, Pak, menyikapinya? Yang pertama gini. Siapa namanya? Sorry, tadi? Putra, Pak. Putra, bayangkan gini. Kamu punya pacar nggak? Belum, Pak. Belum ya? Ya cari ya. Enggak, jangan. Nanti saya kena dosanya lagi. Tapi intinya gini. Bayangkan Putra, kamu punya seorang kenalan ya. Kenalannya misal siapa namanya? Siapa? Ani misal gitu ya. Si Ani ini, kamu kenal dia dari sejak dia lahir sampai dia SMA. Jadi dia itu benar-benar
sobat karib kamu, ya, teman ingus dari kecil, gitu ya. Kamu tahu semua dia ngapain, jelek-jeleknya dia, pipis di celana, kamu tahu semua. Ya, tiba-tiba kamu tahu dia tuh orang baik. Nah, tiba-tiba kamu kuliah di STAN, terus kamu melihat bahwa, duh, kok pas saya pulang Hani berubah? Ya, misalnya dia jadi penjahat atau ikut narkoba gitu ya, atau sudah hamil, luar nikah dan lain-lain. Gitu. Oke. Bagaimana pendapat kamu terhadap Ani? Kamu anggap dia orang baik apa orang tidak baik? Jawaban kamu apa? Baik, baik Pak, Hah? karena terpengaruh lingkungan jadi begitu. Oke. Kira-kira ada nggak orang lain yang mengatakan hal yang sebaliknya? Ada kan? Mungkin Seperti orang itu. terdekat ada sih Pak. Ya kan? Sama dengan harga saham. Jadi kita punya data historis 10 tahun, ya, 15 tahun, ya. Tiba-tiba karena krisis harga saham rontok. Apakah yang rontok ya tadi lah Telkom, Indosat, Gudang Garam itu rontok semua. Apakah kalian mengatakan bahwa Telkom itu kinerjanya jelek? Gitu, ya kan? Nggak ada yang benar ada yang salah jawabannya. Kamu akan ada yang jawab, ya tetap bagus lah namanya Telkom, ya kan? Tapi yang sebelah akan mengatakan, ya jelek, buktinya harga saya turun. Investasi kamu 100 juta, sekarang tinggal 50 juta, hilang 100%. Kayak gitu. Ya, jadi tidak ada jawaban benar, tidak ada yang jawaban salah. Cuma yang bisa dipastikan bahwa analisis ekonomi ketika kondisi itu krisis beda. Ya, jadi nanti kalau kalian nanti kuliah S2 ya atau S3 gitu ya. Jadi kalau kalian belajar mikro, makro itu dalam kondisi normal. Ketika ekonomi itu krisis, pendekatannya berbeda. Ya, pendekatannya berbeda. Nggak bisa dipukul rata dengan ilmu-ilmu yang udah kita pelajari. Ya, jadi nanti kan dapat lah. Saya pernah dapat materi case study for financial crisis. Krisis pun macam-macam. Ada krisis perbankan. Kayak contoh waktu tahun 98 itu kita krisisnya krisis moneter. Krismon, kita nyebutnya Krismon. Jadi yang hancur sektor moneter. Tapi tahun 2008 yang hancur itu bukan sektor moneter, yang hancur ada sektor perumahan, bubble. Makanya itu namanya krisis keuangan, financial crisis. Beda ya. 98 itu Krismon, krisis moneter. 2008 itu kita nyebutnya Krismon, financial crisis, krisis finansial, krisis keuangan global nyebutnya. Kemudian tahun 2013 itu krisis komoditas. Jadi harga komoditas waktu itu ancur-ancuran 2013. Kemudian tahun 2017 itu perang dagang Cina Amerika. Itu juga krisis juga. Tapi itu bukan krismon, bukan financial crisis, bukan komoditas, itu beda lagi. Kemudian mungkin lebih tepat terus mungkin lebih pas banking crisis. Jadi perbankan kita sempat kolaps waktu ya, banking crisis. Nah, sekarang ada COVID. Mungkin ini bisa dikatakan pandemic crisis gitu. Jadi krisis pun beda-beda dan penanganannya beda-beda. Obatnya itu beda. Ya. Nanti kalau kalian mau itu sama saya boleh. Tapi next semester ya. Seperti itu. Oke? Baik, Pak. Terima kasih. Tapi ingat ya, saya cuma mau pesan sama kalian, kalau kalian kuliah, jangan pakai kacamata kuda. Ngerti kacamata kuda? Jadi kalau saya bilang ini bagus, kalian jangan telan itu bagus gitu ya. Karena ini adalah subjektif saya. Yang kalian ambil adalah ilmunya ya. Jadi bagaimana cara kalian menilai suatu saham. Ya, jadi hati-hati antara ilmu dengan opini, itu beda. Ya, dipisahkan tolong. Ya, silakan kalau masih ada yang mau komen atau bertanya. Izin bertanya, Pak. Ya. Ini saya kan mengacu dari slide 11 itu yang Bapak minta membandingkan nilai antara harga closing entry sama adjustment itu. Nah, terus saya kan buka data histori pergerakan saham PT Gudang Garam untuk 5 tahun terakhir, Pak. Nah, dari data itu selama 5 tahun itu data pembayaran dividennya itu cuma ada 4 kali, Pak, terakhir itu di bulan Juli 2019. Nah, pas saya lihat di data-datanya juga emang pembayaran dividennya itu setiap bulan Juli di setiap tahun itu, Pak.
Nah, kenapa yang di bulan Juli 2020 itu nggak ada data pelaporan sahamnya ya, Pak? Ya mungkin belum mengumumkan. Coba Gudang Garam. Coba kita pakai setahun terakhir ya. Tuh, Gudang Garam tidak bagi dividen tahun 2019. Tahun 2020 memutuskan tidak membagikan dividen. Oh, Jadi itu emang nggak ada. Karena kenapa ya, Pak? Bukannya pembayaran dividen itu tiap tahun gitu, Pak? Ya nggak tahu lah. Apa Kamu karena tanya alasan ini? bagi atau tidak bagi dividen itu keputusan RUPS. Jadi tidak ada kewajiban bagi dividen tiap tahun ya. Saya ralat ya. Jadi keputusan memberikan dividen atau tidak itu ada di tangan rapat umum pemegang saham. Oke? Nah, kalau tanya Pak, kalau prefer stock gimana? Kan prefer stock itu ada yang kumulatif, ada yang non kumulatif. Nah, kalau dia kumulatif ya berarti tahun depan dapat 2 kali dividennya. Kalau non kumulatif ya sudah hangus yang tahun ini, tahun depan dapat kayak gitu. Paham ya? Paham, Pak. Terima kasih, Pak. Yang lain, silakan. Ada lagi? Kalau nggak ada, saya akan tutup. Yang di chat belum dijawab. Oh, di chat. Pak izin bertanya, Pak. Bentar, jawab chat dulu ya. Gimana chatnya tadi? Chat. Kok nggak ada menu chat? Chat. Oke. Ini pertanyaan di chat ya. Apa namanya? Lutfi. Kinerja keuangan, oke. Oke, ya. Jadi analisis itu ada 2. Yang pertama analisis fundamental, yang kedua analisis teknikal. Ya, jadi kalau analisis fundamental itu berarti kinerja keuangan perusahaan. Kalau analisis teknikal itu artinya cuma dari data sekunder, data pergerakan saham. Mana yang dipakai? Dua-duanya dipakai. Ya, contoh misalnya yang nanya siapa? Lutfi ya. Lutfi dia mau nyari calon istri gitu kan. Kamu pilih mana itu? Kamu pilih, oh dia teman saya di STAN, Nadia misalnya. Nadia orangnya baik dan lain-lain kayak gitu. Saya kenal dia 3 tahun di STAN, cantik, pintar dan lain-lain. Cocok nih jadi istri saya misalnya kayak gitu. Tapi kamu udah kenal keluarganya nggak? Kamu kenal dari SMA nggak? Nah, jadi ketika kamu melihat profil Nadia selama di STAN, itu kamu sudah melakukan analisis teknikal. Jadi kamu cuma melihat apa yang terlihat dari luar. Kamu nggak ngelihat dalam-dalamnya seperti apa. Nah, ketika kamu mau cari tahu dalamnya seperti apa, maka kamu melakukan namanya analisis fundamental. Kamu cari bapaknya siapa, kerja di mana, kayak gitu ya, rumah tangganya broken home atau enggak, agamanya apa, gitu ya, hafalannya sampai berapa, gitu, dan lain-lain. Itu fundamental analisis. Mana yang dipakai? Dua-duanya harus dipakai. Dua-duanya dipakai. Nah, cuma bisa kejadian kayak gini ya, bisa kejadian kayak gini. Contoh, ada suatu saham ya, si Nadia ini dia keturunan ningrat ya, keturunan kerajaan Solo, Kanjeng Roro kayak gitu ya, hafalnya 30 juz ya, tapi kelakuannya di STAN awur-awuran. Nah, ngerti maksudnya kayak gitu? Ada saham yang kayak gitu loh, secara fundamental dia bagus banget, tapi secara pergerakan harga saham dia ancur-ancuran. Pertanyaannya, beli atau enggak saham kayak gini? Atau sebaliknya, ada perusahaan yang pergerakan sahamnya bagus, tiap hari dia make up-an, cantik, bersih, wangi, pakai parfum, tapi ternyata dia anaknya broken home, ya, sering seks bebas dan lain-lain kayak gitu. Kita mau pilih yang mana? Seperti itu. Ya, jadi tidak ada jawaban yang benar atau salah karena itu kembali ke judgment masing-masing. Tapi tolong ketika memilih saham, ketika memilih istri, pertimbangkan dua-duanya, ya, bibit, bobot, bebet kayak gitu, pertimbangkan semuanya. Ya, oke. Siap nikah ya? Selesai kuliah ini ya? Semuanya. Yang lain silakan.
Pak, Nanti izin bertanya, Pak. kalau mohon maaf, nanti yang analisis fundamental itu kalian akan belajar di mata kuliah manajemen keuangan di bab 1, 2, 3. Jadi nanti di pertemuan 1, 2 itu fundamental analisis semuanya. Ya, oke, silakan yang tadi nanya. Tanya Pak untuk slide 5 yang gambar pohon itu Pak. Kalau di buku saya lihat kan skenarionya ada 3 Pak. Kenapa rantingnya cuma 2 Pak yang dari 5? Oh ya, salah. Ini slide-nya salah. Saya menggambar slide yang salah. Mohon maaf. Saya tuh udah ngepaste apa namanya? Ngepaste apa judulnya? Gambarnya, cuma salah. Jadi kita buka ya. Bentar ya. Nah, ini dia. Harusnya pakai yang ini ya. Ya, oke. Ini tak save ya. Nanti kalau udah saya save nanti dia kalian juga akan ngupdate gitu ya. Jadi kelihatan di sini ini kan 55 ya, 55 ini 55 nih ke sini. Ini 58, ini 58, ini 52, 60. Berapa ini? 53 ya, 52. Ya, betul. Berarti yang ini 10 12 gimana cara bikinnya? Berarti mulainya dari 10, yang satu ke 12, yang satu ke 7 nanti. Jadi gini, ini 10, ini 12, ini 7 seperti itu. Gitu. Oke? Makasih. Ya ini saya salah bikin slide. Mohon maaf. Yang lain silakan. Ada lagi? Oke, kalau gitu saya tanya aja ya, sebentar ya. Petugas scoring siapa? Siap-siap, saya mau tanya nih. Petugas scoring, tolong. Ya, Pak. Saya, Pak. Oke, saya bertanya, siapa yang masih nggak punya skor atau skornya rendah? Sebutkan namanya. Panggil, mau panggil. Ini kelas 305 ya, benar ya? Benar, Pak. Benar, Pak. Coba kita lihat. Oke, siapa nih? Ya, kita tanya yang nomor 1 ya. Bastian, mana Bastian? Bastian? Bastian nggak ada. Oke, Bayu. Iya, Bayuan. Pak. Bastian? Oke ya. Bastian, ini pertanyaan benar bernilai 2, salah bernilai -1 ya. Siap? Bastian? Tolong mic-nya di open, Bastian. Bastian nggak ada ya? Oke, saya Maaf, Pak. Tadi putus, Pak. Oke, Bastian. Sinyalnya, Pak. Oke, ini pertanyaan +2 -1 kalau salah ya. Siap ya? Bastian, woi. Iya, Pak. Oke. Pertanyaan saya adalah, ya, nggak boleh nyontek ya, harus sudah cepat-cepat. Apa itu omega? Omega itu space, Pak. Salah. Jadi ya. Waktu Salah. periodenya gitu, Pak. Dari tahun. Salah.
Ini namanya apa? Namanya OHM, Om. Ya, omega itu ini kan? Iya. Omega itu apa berarti? Ayo. Oke, -1 buat Bastian. Kamu nilainya jadi 0 sekarang. Ya. Ada yang mau jawab? Dapat poin 1? Saya, Pak. Ya, siapa? Apa jawabannya? Omega itu apa? Probabilitas bukan, Pak? Oke, omega itu probabilitas betul ya. Terima kasih. Oke, Bastian, tolong kamu belajar lagi ya. Ayo, Nilai kamu 0 sekarang di sini ya. Jangan marah sama saya, berarti kamu harus lebih rajin besok. Siap, Pak. Muhammad Wahyu, sini Bang ya. Muhammad Wahyu. Iya, Pak. Muhammad Wahyu. Peace. Muhammad Wahyu. Oke. Muhammad Wahyu, pertanyaan saya adalah kenapa ini simbolnya dari 0 ke unlimited? Apa artinya? Karena itu waktunya yang nggak terbatas ya, Pak? Salah. Positif. Oke. Saya tunggu 5 detik buat merevisi jawabannya. Bentar, Pak. Karena positif nilainya, Pak. Apa? Nilai apa yang positif? Nilai harganya, nilai harga. Harga dari apa? Stock price. Okay. Ya. Kenapa harga saham positif? Mungkinkah harga saham negatif? Nggak mungkin, Pak. Karena paling rendah 0. Kenapa harga saham bisa 0? Karena... Mungkin nggak harga saham 0? Mungkin, Pak. Kalau perusahaannya misal nggak laku atau bangkrut gitu. Ya, salah ya. Mungkin ketika memberikan stok dividen. Jadi ketika memberikan dividen dalam bentuk stok. Ya, seperti itu. Ya, tapi kamu saya kasih poin 2 ya. Oke. Terus mana ya? Mana ya fungsinya? Kok nggak ada? Oke. Siapa lagi yang kurang ya? Yang kurang Sinta Alfiana. Mana Sinta? Iya, Pak. Oke, Sinta. Pertanyaan saya adalah, apa yang dimaksud dengan expectation of sum adalah sum of expectation? Itu sum expectation itu adalah random variable, bukan itu, Pak? Random variable dari sum of expectation gitu. Coba ya. Saya tanya pelan-pelan ya. Sini saya garis bawahi merah. Oke? Udah kamu catat? Yang merah? Halo, Sinta? Iya, Pak. Oke, kamu udah catat yang kotak merah ini? Iya. Oke. Yang merah tadi itu simbolnya apa? Yang merah itu simbolnya X besar, Pak. Oke, betul. Ya, jadi yang ini ya simbolnya, betul? Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya. Yang merah sum of expectation, ini nih, sum of expectation yang ini, itu simbolnya yang mana?
Yang Mana? Ini 1, 2, 3, 4, 5. Baris kemana? yang baris kelima bukan, Pak? Ya, betul. Ya. Jadi expectation, ini kan E itu berarti expectation dari X itu random variable, itu sama dengan sum. Kalau sum itu berarti simbolnya sigma ini ya, ini sum. Ya, sum of expectation. Kenapa dikatakan expectation? Karena F ini adalah probability. Ya, jadi probability atau dikatakan bobot atau weighted, rata-rata tertimbangnya dikalikan nilai yang muncul. Nilai yang muncul itu adalah X1. Ya, jadi kamu dapat poin 2. Ya. Oke. Ya. Siapa Terima lagi? kasih, Pak. Ini yang poinnya banyak nih. Putra Ibrahim Pako, mana Putra? Iya, Pak, saya. Kamu ya? Oke. Pertanyaan saya adalah pertanyaan ini bernilai 1 buat kamu, ya. Mana ya kok hilang? Oke. Ada tabel seperti ini. Ya, pertanyaan saya. Ini ada tabel warna merah ya. Berarti ini adalah S0, ini S1, ini S2. S2 itu berarti stock price di periode kedua. Nah, pertanyaan saya adalah berapa nilai S2? Nilai S2 itu ada 3, Pak. Totalnya berapa? Saya tanya totalnya. Nilai itu kan cuma 1. Berapa nilainya? Dua 300. Salah ya. Jawabannya salah. Kamu saya kasih -1. Ada yang mau bisa jawab? Angkat tangan. Saya kasih poin 1 yang bisa jawab. Atau saya tunjuk. Kalau saya tunjuk minus jadinya. Siapa? Kalau gitu saya tunjuk aja ya. Tadi siapa? Galih. Galih mana Galih? Galih? Hadir, Pak. Oke, pertanyaan saya. Berapa nilai S2? Halo, Galih? Kok nggak jawab? Galih? 121 bukan, Pak? Oke, betul. Kamu dapat poin plus. Ya, Imam, mana Imam? Baik, Pak. Imam, berapa nilai S1? S1. S1 110, Pak. Oke, betul. Ya, dapat poin 2. Oke, siapa lagi nih? Lutfi tadi udah. Rafif, Iza. Rafif? Ya, Pak. Oke. Dari mana nilai 121? Nilai 121 itu dari nilai S0 dikali 1 ditambah R-nya pangkat N-nya, N-nya 2. Oke. R-nya berapa? Rasionya berapa? Rasionya 0,1. Oke. S0-nya? S0-nya 100. Oke, betul. 2 poin. Ya, oke. Itu saja dari saya. Kayaknya sudah cukup waktunya.
Masih ada pertanyaan lagi? Maksudnya kalian masih ada yang mau tanya atau sudah cukup? Sudah cukup dengar begitu? Enggak? Oke. Kalau nggak ada, kita bisa cukupkan sekian. Terima kasih sudah mendengarkan. Mohon maaf, saya kemarin videonya terlambat karena lagi nggak kepegang ya, ngurusin wisuda dan lain-lain. Jadi sekian dari saya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, makasih semuanya. Saya tutup ya.